Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ma ba'd. Kita lanjut tafsir surat Fatir ayat nomor 44, atau kalau yang mushaf Madinah halaman 439 alif bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru, tidakkah mereka bepergian atau berjalan fil ardi, di muka bumi. Untuk apa? Fayang duru, lalu mereka melihat, merenungkan, mengambil pelajaran. Kaifa, bagaimana, kana akibatul ladzina min qablihim, yaitu kesudahan orang-orang yang ingkar kepada Rasul mereka, yaitu yang hidup min qablihim, sebelum mereka, seperti kaumnya Nabi Nuh, seperti kaumnya Nabi Soleh, seperti kaumnya Nabi Hud, juga seperti kaumnya Nabi Lut, seperti kaumnya Nabi Syu'aib. Yang mana kalau dibandingkan dengan umatnya Nabi Muhammad, kanu hum asyad, bahwa mereka itu wa kanu asyadda minhum quwwatan, bahwa mereka itu lebih kuat dibandingkan mereka umatnya Nabi Muhammad. Fisiknya lebih kuat, umurnya lebih panjang. Tapi ternyata karena kedurhakaan mereka kepada Rasulnya, mereka yang kuat-kuat itu ternyata tidak mampu menghindar dari azabnya Allah. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai', dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, yaitu melemahkan rencananya Allah, melemahkan azabnya Allah sedikit pun, baik fis samawati, di langit, wala fil ardi, dan tidak pula di bumi. Innahu kana aliman qadira, bahwa sesungguhnya Allah itu maha mengetahui
sekaligus Maha Kuasa. Maksud dari ayat ini bahwa kita atau orang-orang yang sampai hari ini masih nggak mau mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, terutama ayat ini yang pertama kali diajak dialog adalah penduduk Mekah. Kalau mereka masih mengingkari, kalau mereka masih tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan mereka terus mendustakan ajaran Nabi, lalu pertanyaannya, apakah mereka tidak pernah bepergian lalu mendapati kenyataan bahwa ternyata umat-umat terdahulu yang secara sombong mengingkari ajaran yang dibawa oleh Rasulnya itu ternyata mereka yang fisiknya lebih kuat, bahkan umurnya juga lebih panjang, tetapi ternyata mereka tidak ada yang bisa menghindar dari azabnya. Artinya kalau sampai hari ini orang-orang yang ingkar itu kok enggak diazab, itu bukan karena Allah tidak mau mengazab, karena Allah memang membedakan antara umat Nabi Muhammad dengan umat-umat terdahulu. Itu memang salah satu perbedaannya. Kalau umat terdahulu itu hukumannya cenderung disegerakan. Kalau umatnya Nabi Muhammad itu hukuman terhadap perilaku durhaka kepada Rasulnya itu cenderung ditunda, bahkan tidak diberikan di dunia tapi nanti di akhirat. Jadi lebih istilahnya Allah itu memberi kelonggaran. Jadi bukan berarti Allah tidak menjatuhi hukuman, Allah tidak menganggap orang-orang yang ingkar, tapi Allah masih memberi kesempatan. Apalagi umat Nabi Muhammad ini fisiknya nggak sekuat umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Saleh itu dengan teknologi yang sangat sederhana di zaman itu mampu memahat gunung-gunung batu itu dijadikan rumah untuk tempat tinggal. Padahal waktu itu teknologi dalam ilmu bangunan itu belum secanggih sekarang. Tidak ada listrik, tidak ada alat-alat yang bisa dipakai untuk memahat secara yang menggunakan teknologi modern seperti ini. Tapi ternyata terbukti zaman itu mereka mampu, padahal alatnya ala kadarnya. Itu bukti bahwa mereka itu orang-orang kuat. Tapi ternyata mereka pun binasa. Seakan-akan Allah bilang beginilah, Allah membinasakan mereka yang kuat-kuat saja. Sudah terbukti bisa, apalagi sekedar membinasakan, menjatuhi hukuman kepada kamu umatnya Nabi Muhammad sing umure itu kapaten do. Umat Nabi Muhammad itu fisiknya yang enggak terlalu besar dan kuat seperti umat-umat terdahulu. Umurnya juga tidak terlalu panjang. Umat Nabi Muhammad sampai umur 90 itu langka. Kalau ada
pada umatnya Nabi Muhammad kok umurnya sampai 90, itu langka. Rata-rata kata Rasulullah dalam salah satu hadisnya, umat Muhammad itu ma baina sittina wa sab'in. Umurnya umat Nabi Muhammad itu antara 60 70. Jadi antara 60 70. Kalau sekarang kok ada sebagian dari jenengan yang lebih dari itu, ada yang 77, ada yang 80, itu berarti bonus, lumayan bonusnya. Dan ayat ini secara tidak langsung menyuruh kita untuk membuktikan dengan sendiri bukti-bukti sejarah bahwa apa yang Allah ceritakan tentang hancurnya kaum Nabi Soleh itu bukan cerita fiktif, bukan dongeng, tapi itu semua ada bukti sejarah. Allah menghancurkan kaumnya Nabi Lut itu juga bukan cerita dongeng. Sampai hari ini ada bukti-bukti sejarahnya. Allah menceritakan kehancurannya Fir'aun, penguasa zalim yang sampai merasa dirinya sebagai Tuhan. Lalu dia dan sekian ribu pasukannya dibinasakan oleh Allah, ditenggelamkan di laut. Itu bukan cerita fiktif, tinggalan sejarahnya sampai hari ini masih ada. Bahkan jasadnya Fir'aun sampai hari ini masih tersimpan. Ini bukti bahwa Quran tidak pernah dongeng. Quran itu kalau menceritakan kisah-kisah zaman dahulu, itu semua bukan cerita fiktif tapi cerita nyata sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Beda dengan kalau di kalangan kita ada cerita malin kundang misalnya, ada cerita bawang merah dan bawang putih, ada cerita, ini semua cerita-cerita karangan. Jadi nggak ada bukti sejarahnya, cuman ada pelajaran saja di balik cerita itu. Tapi kalau semua yang diceritakan oleh Al-Quran itu nyata. Bahkan kalau Quran menceritakan tentang sekelompok pemuda yang pernah dilindungi oleh Allah, ditidurkan selama 309 tahun, itu juga bukan cerita khayal. Goanya sampai hari ini masih ada sebagai bukti bahwa apa yang diceritakan Quran itu nyata. Maka ayat ini memancing kita bahwa cukup dengan melihat kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu itu cukup bisa dijadikan sebagai pelajaran. Oh, ternyata kalau jadi penguasa yang zalim itu nanti akibatnya seperti ini. Oh, kalau ternyata jadi orang kaya sombong terus ngekidik kayak Korun, orang dekatnya Fir'aun itu, akhirnya dibinasakan oleh Allah. Lalu yang baik-baik, oh kalau ternyata orang itu kalau dilolimi, diberi ujian, diberi cobaan, tapi dia sabar dan ia mampu melewati ujian itu dengan terus menjadi orang baik, menjadi pribadi-pribadi yang pemaaf,
maka hidupnya dimuliakan oleh Allah. Ada kisahnya Nabi Yusuf misalkan. Ayat yang senada dengan ayat ini, yaitu yang ayat 44 surat Fatir ini, ada 7 ayat yang senada dengan ayat ini. Semua memerintahkan supaya berjalan di muka bumi ini atau bepergian di muka bumi ini untuk melihat bukti-bukti itu, untuk mematapkan. Salah satunya ada di surat Yusuf ayat 109. Bahwa kisah Nabi Yusuf itu juga bukan kisah khayalan. Sehingga di ayat 109 di mana ayat itu akan berakhir, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim waladarul akhirati khairul ladzina taqaw afala taqilun. Kalau di 109 surat Yusuf ini kita disuruh belajar dari kisahnya Nabi Yusuf, bahwa kalau kisahnya Nabi Yusuf itu yang paling kata kuncinya itu ada di ayat ke 93. Jadi kata kuncinya ada di ayat ke 90. Jadi ada di ayat 90. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah yang Allah ceritakan dalam surat Yusuf itu ada di ayat 90. Bahwa innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah dan dia sabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan balasan orang-orang sabar yang terus-menerus berbuat baik. Bahwa orang yang sebelumnya dizalimi, sebelumnya diiri dengki, bahkan direncanakan untuk dicelakai. Tapi kalau orang yang dizalimi ini mampu melewati semua ujian itu dengan bagus, maka oleh Allah akhirnya dimuliakan. Itu kalau kisah yang baik. Tapi ayat ini juga menyuruh kita untuk bepergian di muka bumi itu mengambil pelajaran baik dari kisah-kisah yang baik maupun dari kisah-kisah yang tidak baik. Yang tidak baik kita jadikan pelajaran, jangan ditiru. Sedangkan kisah-kisah yang baik jadikan pelajaran untuk menguatkan iman dan perilaku amal soleh kita. Kalau kita butuh kalau kita sedang diuji, misalkan diuji dijahati sama dulur-dulur, nggak usah kaget. Duit dulur kok nggak baik sama diri kita. Sudah ada contohnya, yaitu bagaimana menyikapi perilaku buruk dari saudara-saudara itu. Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau nggak pernah dendam, beliau nggak pernah menyimpan kebencian yang kemudian dirancang akan membalas keburukan dengan keburukan, tidak. Lalu
Kalau ada orang ibadahnya sudah baik, sudah istiqomah, tapi kok masih diuji urusan-urusan kesehatan. Orangnya baik tapi ternyata kok diuji sakit misalkan. Itu sudah ada contohnya. Tirulah Nabi Ayub alaihi salam. Jadi semua sudah ada contohnya. Bagi yang diuji kemudahan-kemudahan hidup, punya jabatan, punya kekuasaan, punya kekayaan. Kalau ingin meniru orang yang diuji kemudahan dengan sisi yang baik, tirulah Nabi Dawud alaihissalam, tirulah Nabi Sulaiman, di mana kesuksesan duniawinya, kekayaannya, harta bendanya tidak menjadikan beliau kemudian lalai dengan aturan-aturan. Sampai diceritakan salah satunya di ceritanya Nabi Sulaiman itu. Suatu saat Nabi Sulaiman itu terpesona oleh kuda-kuda. Jadi kuda yang bagus-bagus miliknya Nabi Sulaiman, dan waktu itu diperlihatkannya di waktu sore. Hampir saja kesenangannya terhadap kuda itu melewatkan beliau beribadah kepada Allah. Jadi hampir saja beliau meninggalkan sholat karena terpesona oleh kebagusan kuda-kuda yang istimewa. Dan itu diceritakan Allah salah satunya di surat Sad. Idh uridu alaihi bil asyiyis safinatul jiyad faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarrat bil hijab rudduha alaihi faqafiqa masham bisuqi wal a'na. Yaitu ingatlah ketika Nabi Sulaiman itu diperlihatkan, dipertontonkan kuda-kuda terbaiknya pada waktu sore, yaitu dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tegak berdiri lagi kencang larinya. Lalu dia berkata, sesungguhnya aku menyukai harta dunia yakni kuda, yang membuat aku tersibukkan dari mengingat Tuhanku yaitu sholat sampai matahari hampir tenggelam. Waktu itu Nabi Sulaiman belum sholat asar, lalu dipertontonkan kuda-kuda yang pilihan, yang larinya kencang, yang fisiknya juga bagus. Terpesona, hampir saja sholat asarnya hilang gara-gara menikmati keindahan dan kemewahan kuda pilihannya. Akhirnya setelah beliau sholat, lalu saat itu juga rudduha alayya fatafiqa masham bisuqi wal a'na. Nabi Sulaiman menyuruh kuda-kuda yang membuat hampir saja beliau itu terlena meninggalkan sholat, disuruhlah bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap kaki dan leher kuda itu, terus disembelihlah kuda-kuda yang bagus, yang mahal, sebagai bentuk penyesalannya kepada Allah. Ini gara-gara kuda yang bagus hampir membuat dia meninggalkan zikir sholatnya kepada Allah.
Itu namanya pelajaran. Makanya di ayat tadi, yaitu di surat Fatir, kita disuruh banyak memperhatikan sejarah-sejarah kehidupan orang-orang terdahulu, baik dari yang sisi baik maupun dari sisi tidak baik, untuk semua dijadikan sebagai pelajaran.